Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat finite state machine untuk enemy. Jadi, finite state machine ini akan mengelompokkan beberapa state perilaku enemy, mungkin mulai dari menuju ke base point, atau juga mengejar player, atau juga menyerang player, atau menyerang base point. Oke, kalau begitu saya langsung mulai saja untuk membuat finite state machine atau disingkat sebagai FSM. Jadi mungkin di bagian aset, kemudian di bagian folder script, kita akan coba buat script baru. Kita coba klik kanan, pilih create, kemudian pilih si subscript. Kita beri nama enemy FSM. Enter. Kemudian kita coba klik dua kali lagi. Ya, ini sudah terbuka script enemy FSM yang baru saja kita buat. Kita akan coba membuat 4 state untuk perilaku enemy. Jadi mungkin di sini saya akan coba buat public enum. Mungkin saya beri nama enemy state. Kemudian state-nya ada apa saja? Mungkin di sini saya langsung buat, misalnya dia sedang menuju ke base point untuk menyerang, jadi go to base. Kemudian yang berikutnya mungkin saya buat attack base, sedang mode menyerang ke base point, menyerang ke benteng kita. Kemudian ada state sedang menyerang player atau mengejar, jadi chase player ini mengejar player. Kemudian satu lagi yang menyerang player yaitu attack player. Jadi saya bagi menjadi 4 state untuk yang enemy-nya. Kemudian saya akan coba buat variabel lagi public dengan tipe kelasnya adalah enemy state yang baru saja kita buat. Kemudian saya buat nama variabelnya adalah current state, state saat ini. Oke. Kemudian di void update kita akan coba melakukan cek untuk current state. Jika if current state sama dengan enemy state titik go to base, maka kita akan memanggil metode go to base. Mungkin saya buat dulu di sini metode terpisah, jadi void go to base. Saya buat metode terpisah. Kemudian saya buat juga metode untuk attack base, void attack base. Kemudian ada juga void chase player. Kemudian saya buat juga metode yang keempat yaitu attack player. Oke, saya sudah buat 4 metode untuk 4 state, enemy state seperti ini. Kalau current state-nya itu di saat enemy state titik go to base, maka kita panggil metode go to base. Oke. Kemudian saya juga buat else if jika current state sama dengan enemy state titik attack base, maka dia akan memanggil metode attack base. Oke. Kemudian berikutnya juga kita tambahkan else if jika current state sama dengan enemy state titik chase player, maka kita panggil metode chase player. Kemudian else if lagi jika current state-nya sama dengan enemy state titik attack player,
maka kita panggil metode attack player. Oke, kemudian saya save dulu scriptnya. Kemudian saya tambahkan parameter satu lagi di bagian atas. Mungkin saya buat variabel namanya adalah public psych, kemudian saya beri nama psych sensor. Oke. Selanjutnya di bagian method goToBase, di sini saya akan coba lakukan if jika psych sensor titik detected object itu tidak null, artinya ada, maka kita akan lakukan perubahan state, yaitu current state itu sama dengan enemy state titik chase player. Oke. Jadi kalau memang sensornya itu mendeteksi bahwa adanya deteksi objek player, maka langsung current state-nya berubah dari goToBase pindah state-nya ke sedang mengejar player. Dia akan mengejar player kalau dia kedetek sebuah objek sesuai sensor. Kemudian saya kembali ke bagian atas, saya akan tambahkan lagi variabel yaitu transform. Kemudian saya beri nama base transform seperti ini ya. Kemudian saya juga akan tambahkan sebuah tipe data float. Saya buat di sini public float, namanya adalah mungkin untuk sebagai menyimpan variabel distance. Jadi di sini saya buat base attack distance seperti ini ya. Kemudian saya akan gunakan variabel ini di dalam metode goToBase. Jadi saya akan coba buat, setelah pengecekan saya akan coba buat float distance to base, artinya dia akan menghitung dulu distance-nya terhadap base point ya. Itu diambil dari vektor 3. Kemudian titik distance untuk menghitung distance dari kedua buah vektor, antara vektor A dan vektor B. Jadi vektor A nya mungkin saya isi dengan transform, yaitu posisi enemy-nya sendiri, titik position, kemudian yang vektor yang dituju adalah base transform, yaitu posisi base damage point yang ada di object scene ya. Kemudian setelah mendapatkan distance to base, maka akan dilakukan if jika distance to base itu ternyata kurang dari atau sama dengan base attack distance yang sudah ditentukan ya, sesuai dengan variabel yang sudah kita buat di atas, maka current state-nya berubah menjadi enemy state titik attack base. Oke, jadi ada perubahan. Jika kalau distance to base nya ternyata kurang atau sama dengan base attack distance yang telah ditentukan, maka perubahan state-nya dari goToBase pindah ke attack base. Jadi ternyata distance-nya lebih dekat ke bentengnya dibandingkan ke player, maka dia akan mengubah arah pengejarannya ya, atau mengubah perilakunya menjadi perilaku attack ke base, yaitu mungkin attack-nya menembak ke arah benteng. Kemudian lanjut ke bagian metode mengejar player, yaitu chase player. Nah, di sini hampir sama. Jadi kita akan cek dulu untuk psych sensornya. Di sini saya buat if psych sensor titik detected object itu ternyata sama dengan null. Kalau null, maka current state-nya menjadi enemy state titik goToBase. Dia akan kembali berjalan ke menuju base, yaitu ke benteng. Kemudian return ya. Oke.
Selanjutnya kita akan coba cek distance to playernya juga. Saya buat float, kemudian saya beri nama distance to player sama dengan vector 3 titik distance. Kemudian parameter inputnya ada dua buah vektor. Jadi vektor yang pertama adalah saya gunakan posisi enemy itu sendiri, jadi transform titik position, kemudian vektor yang kedua adalah menggunakan posisi sex sensor titik detected object, kemudian titik transform titik positionnya, position dari detected object sesuai dengan sex sensor ya. Kemudian titik koma, lanjut. Berikutnya kita akan coba cek menggunakan if lagi. Jika ternyata distance to playernya ternyata lebih kecil atau sama dengan player attack distance. Oh, yang ini belum saya buat dulu di atas ya. Jadi ada satu lagi parameter yaitu public, kemudian float, namanya adalah player attack distance. Kemudian di method chase player di sini ternyata kurang atau sama dengan attack player attack distance, maka current state-nya sama dengan enemy state titik attack player. Kemudian saya save. Berikutnya ke void attack player. Di sini saya juga lakukan pengecekan if sex sensor titik detected object itu sama dengan null, maka current state itu sama dengan enemy state titik go to base. Oke. Kemudian return. Jadi kalau memang detected objeknya tidak ada, ya dia kembali ke menuju pergerakannya berjalan menuju ke benteng ya, kalau memang tidak ada deteksi objek. Kemudian saya akan coba buat distance to player juga. Distance to player sama dengan vector 3 titik distance dari posisi enemy saat itu, transform titik position, kemudian vektor yang berikutnya yang kedua adalah sex sensor titik detected object titik transform titik position ya, sama. Kemudian baru dilakukan if, cek apakah distance to playernya itu lebih besar dari player attack distance. Mungkin saya buat pengali, misalnya saya buat pengalinya 1,1 F saja ya, biar lebih besar sedikit skala pengalinya ya. Ternyata kalau lebih besar dari player attack distance 1,1 kalinya, maka perubahan state-nya terjadi di current state-nya ke chase player. Oke. Dan satu lagi saya akan coba buat method awake, void awake di awal ini ya. Void startnya saya nggak pakai, saya hapus saja. Jadi di sini saya buat void awake. Oke, ini private-nya saya hapus. Kemudian di bagian void awake ini saya akan coba definisikan sebuah base transform. Base transform itu sama dengan saya coba ambil game object titik find game object. Ini parameter input adalah sebuah string name. Jadi nama game object yang mau kita ambil itu apa. Nah, sebenarnya base transform ini mengacu kepada base damage point.
Jadi kalau kita lihat ke bagian Unity, kita mau ambil objek yang namanya base damage point ini ya. Base damage point ini adalah sebuah base. Jadi yang tadi nama metodenya adalah go to base, itu sedang go to-nya menuju ke base damage point yang dimaksud base-nya. Nah, yang menjadi masalah adalah kita akan menanamkan script enemy FSM ini ke dalam objek prefab enemy. Kalau kita lihat ke bagian aset, kemudian di bagian prefab, kemudian di bagian enemy di sini, di bagian objek AI, pada saat kita menambahkan script enemy FSM, sebetulnya kita tidak bisa langsung drag and drop base damage point. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara memasukkan objek base damage point yang ada di scene itu ke dalam script komponen di prefab, itu tidak diizinkan dan tidak bisa. Jadi kita nggak bisa drag and drop base damage point ke sini, ke objek tadi, nggak bisa. Caranya adalah, solusinya kita akan menggunakan function yang namanya adalah GameObject.find. Artinya kita akan mencari sebuah game object dengan nama tertentu yang ada di scene, kemudian kita ambil alih dan kita definisikan ke dalam variabel sendiri, yaitu di sini tipenya adalah transform. Oke, jadi namanya adalah sesuai dengan nama game object yang ada di scene. Jadi di sini namanya adalah base damage point. Saya copy paste saja supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengetik. Jadi saya copy, kemudian kembali ke Visual Studio-nya. Di sini saya langsung pastekan di sini. Jadi otomatis dia akan mencari. Kalau nemu, dia langsung tipe datanya adalah game object. Namun di bagian sini tipe datanya adalah transform. Artinya kita harus menambahkan satu lagi, mau mengambil atribut yang namanya transform, titik koma. Oke, jadi kita saat ini sudah berhasil mengambil sebuah game object dengan nama base damage point, dan kita ambil transformnya untuk mengisi ke variabel base transform untuk bisa kita kendalikan. Oke, kita akan coba kembali ke Unity. Kemudian kita akan ke bagian aset, ke bagian prefab, kemudian klik dua kali di prefab enemy, kemudian klik komponen objek AI, kemudian di sini kita mungkin langsung drag and drop saja script yang baru saja kita buat di bagian aset, script, kita beri nama enemy FSM. Di sini saya drag and drop saja langsung. Oke, ini udah kita tambahkan script enemy FSM. Oke, ini current state-nya saya pilih go to base langsung. Secara default langsung milih yang pertama, dia go to base. Di sini ada banyak, ada tag base, chess player, sama tag player. Ya, kita pilih yang go to base saja untuk di awal. Kemudian untuk yang base attack distance sama play attack distance bisa kita isi nilai. Saya coba berikan base attack distance-nya, saya coba buat 2, kemudian player attack distance-nya saya buat 3. Oke, kemudian saya save. Kemudian seg sensornya, nah seg sensornya itu sendiri sebenarnya mengacu kepada seg ini. Seg ini berada di objek AI. Mungkin saya bisa drag and drop saja AI-nya ke sini, drag and drop, lepas. Oke, kemudian saya save. Oke, saya kembali ke Visual Studio. Nah, tadi ada base transform. Bayangkan tadi kalau base transformnya kita tidak menggunakan script game object.find, bagaimana kita bisa drag and drop? Tadi kita bisa drag and drop AI, tapi bagaimana kita bisa drag and drop yang ada di scene? Padahal ini adalah prefab. Kalau kita back, ini keburu hilang. Oke, jadi solusinya adalah menggunakan script. Kalaupun kita akan menggunakan sebuah scene, kalau kita milihnya seperti yang ini, misalnya saya klik ini, saya pilih scene, di scene-nya cuma ada yang ada di sini saja, ya, tidak bisa ada yang lain. Oke, jadi hanya scene-nya hanya mengacu pada prefab editor yang ada di sini, tidak bisa di luar dari itu. Oke.
Nah, jadi sejauh ini kita sudah menerapkan bagaimana pembuatan enemy FSM menggunakan beberapa state, jadi go to base, attack base, chase player, sama attack player. Ya, untuk mode playnya saya tidak tunjukkan karena ini masih belum bisa menunjukkan apa-apa, tapi untuk setiap state-nya sudah bisa berpindah sesuai dengan logik yang sudah kita buat. Jadi untuk perpindahan go to base, attack base, sama chess player ini sudah kita buat dan harusnya sudah sesuai dengan logik yang sudah kita buat. Kalau begitu cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.